Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua pada mitra-mitra PTBS. Di sini kami akan sedikit menyampaikan, meskipun mungkin kalau ada keluhan ya inilah solusinya. Artinya bahwa di PTBS untuk produk-produk pertaniannya terutama ini kan kebetulan pupuk lagi langka ya. Tetapi setidaknya memang ketika kita ingin menanam atau tanaman gitu ya, mulai padi atau apa ya, palawija, itu memang awal harus kita mengetahui pH tanah dulu. Karena pH tanah itu ibarat orang itu tensi begitu. Artinya pH itu kalau kurang dari standar normal itu asam, kalau lebih basa. Jadi seandainya kita membandingkan tekanan darah begitu, kalau min itu juga darah rendah, kalau plus darah tinggi. Artinya kalau orang darahnya 80 itu bisa jatuh atau mungkin bisa koma begitu. Kalau misalnya 170 ke atas begitu ya koma. Sama halnya kalau pH tanahnya di bawah standar misalnya 4, 5, pasti tanamannya juga rusak. Basa juga sama, di atas 8, 9 dan seterusnya itu juga rusak. Artinya yang benar kalau pH tanah itu ukurannya 6,5 sampai 7 lah. Itu normal dan siap ditanami, apapun akan sesuai dengan speknya. Lah kalau melihat keluhan-keluhan yang saya baca dan saya dengar, itu ada padi yang merah dan seterusnya. Kita harus tahu dulu, sebetulnya kita harus membenahi dulu tanahnya. Karena tanah asam itu bisa mengandung bakteri, bisa menimbulkan, tadi bisa mendatangkan bakteri, bisa mendatangkan jamur di tanah sendiri, bisa yang nanti menyerang akar seperti itu. Gitu loh. Jadi untuk langkah pertama ini saya beri tip ya, karena juga saya hasil literatur bahwa untuk tanah Pak ya, itu tanah itu sebelum kita tanam atau mungkin 3 hari sebelum kita tanam, kita harus pakai ini dulu ya. Ini eco plant protector atau agen hayati ya. Ya ini kita semprotkan kan, ini untuk 1 hektar ya, karena ini isinya 10, satu sasetnya itu estimasi 1000 meter persegi ya. Jadi kalau ini isinya 10 bisa 10.000 meter persegi. Artinya bisa untuk 1 hektar kita taruh di tanah. Ini juga untuk bakteri-bakteri yang ada di dalam tanah. Makanya ada yang mengeluhkan kadang padi merah itu memang terlalu lama asam sehingga di situ muncul bakteri. Seandainya orang itu kalau asam juga akan menimbulkan gatal-gatal kayak gitu. Sama. Jadi artinya kita memberikan gambaran juga kepada manusia. Ini setelah H-3 penanaman atau posisi tanah masih kosong basah itu ya, kita semprot pakai eco farming ya. Ini biar bakteri sama jamur juga mati ya. Lepas itu setelah 3 hari barulah kita semprot dengan eco farming. Eco farming atau bisa fotosintesa, ini hampir sama ini. Eco farming dengan fotosintesa itu fungsinya sama, yaitu menyuburkan tanah, membuat daya tahan tanah. Makanya nanti kita kepada tanaman juga memberikan daya tahan terhadap penyakit gitu ya. Makanya kita ada yang bertanya, ini duluan mana, eco farmingnya apa eco plant? Nah, logikanya kondisi tanah kalau sudah asam seperti itu kan kondisi sakit ya, kita sembuhkan dulu baru diberi nutrisi kayak gitu. Gambarnya gitu. Sama fotosintesa ini juga bagus. Eco farming juga bagus. Kalau eco farming itu untuk tanah ya kita diamkanlah 2-3 hari, diberi tetes itu ya. Diberi tetes sapi ya itu. Nah, itu ibaratnya, jadi kalau pakai air juga usahakan jangan air yang mengandung polusi ya. Kalau bisa memang air pegunungan. Kalau memang ingin netral ya air tegan itu bisa.
Yang lebih praktis ini fotosintesa ini. Fotosintesa ini tinggal memasukkan air ya 1 liter lah, ini disemprotkan sudah sama. Jadi nanti saya kasih tahu komposisinya. Makanya duluan mana antara EcoPlant Protector dengan fotosintesa. Nah, makanya ini jenengan harus tahu semuanya, rekan-rekan PT BES terutama para petani harus tahu bahwa benar saya berani menyampaikan itu karena juga di sini juga istilahnya uji juga bahwa tanpa pupuk kimia sekalipun itu tidak ada masalah. Dengan catatan seperti ini. Lihat ini ada tabel ya. Tabel di sini kan jelas ini ya. Nah, ini. Jadi untuk tanaman misalnya padi ini ukurannya per 1 hektar itu luasnya, ini tulisannya nggak bagus ini ya. Nah, kembali lagi ini luasnya 1 hektar, ini per hektarnya itu bisa digunakan sampai panen itu 12 sampai 14 lah. Jadi kalau memang inginnya hasilnya bagus ya nggak ada salahnya kalau menggunakan 14 dengan komposisi misalnya yang untuk tanah tadi H1 sampai 7. Sebelum tadi ketika kita tanam mulai pari bangun itu mungkin umur 5 hari nggak apa-apa. Itu kasih 6 itu. Tanaman plus tanah kan tanamannya masih kecil-kecil ya. Terus 15 hari kemudian beri lagi 2 untuk 1 hektar ini. 15 hari lagi yaitu hari ke-30 beri lagi 2. 15 hari lagi umur 45 hari ke-45 beri 4. Jadi totalnya 14. Kalau komposisinya seperti ini, saya yakin yang 6 inilah yang nanti bisa memperbaiki tanah dengan catatan tadi menyemprotnya juga jangan menggunakan air asal-asalan dalam untuk biangnya gitu. Harus menggunakan air degan atau mungkin air yang dipandang jauh dari polusi. Bisa nanti yang seperti ini komposisinya berarti 1 hektarnya cukup 12 box sampai panen. Ini 12 box maksud saya. Jadi saya tulis dulu box. Nah, ini saya tulis ya. Ini 12 box ya. 12 box itu sampai panen. Yang pertama itu ya. Jadi kalau komposisinya 12 gimana? 6 untuk H-7 ya. Jadi penanaman setelah ngelilir atau apa istilahnya ya. Atau baru bangun tanaman setelah ditanam itu kasihlah 6 itu untuk 1 hektar ya. Dikira-kira sendirilah ya. Bisa untuk menggunakan fotosintesa atau eco farming. Kalau eco farming upayakan yang sudah difermentasi dalam arti usia 3 hari lah setelah diberi tetes itu. Kalau fotosintesa langsung aja. Cuma fotosintesa penggunanya sama. Jadi setelah dikocok di dalam air 1 liter, 6 ini dikasih 6 liter enggak apa-apa. Pokoknya 6 itu masuk untuk 1 hektar gitu ya. Untuk awal ya. Lepas itu 15 hari kemudian diberi 2, 2, 2. Kalau ini dibolak-balik komposisinya tidak ada masalah kok. Misalnya 6, 2, 4, 2 misalnya. Tidak apa-apa. Jadi ini bebas. Artinya bahwa 14 box tadi yang penting masuk ke tanaman maupun ke sawah ya, sawah kita. Terus yang kedua tangki itu. Upayakan tangki karena mungkin orang tidak begitu begitu memperhatikan tangki itu kalau mengandung unsur kimia, misalnya bekas pestisida. Itu saya sudah bisa memastikan bahwa mikroba-mikroba yang ada di eco farming maupun fotosintesa tadi ya jelas matilah. Itu juga harus diperhatikan. Kalau misalnya punya lahan yang luas ya lebih baik beli tangki baru lah gitu loh ya. Lah lepas itu sudah selesai gitu loh ya. Tapi kalau misalnya hama yang bersifat bakteri tadi atau jamur gitu ya memang pakai EcoPlant Protector gitu loh ya. Nanti sudah pokoknya disemprotkan wis apapun kayaknya bisa ini kena tanamannya juga bisa untuk ke batang daun tanah. Artinya bahwa ini disemprotkan untuk menghilangkan bakteri gitu loh. Intinya gitu, bakteri, jamur gitu. Kalau tanaman-tanaman yang diserang oleh wereng, ulat itu ya pakai ini pakai ekosida ini ya. Ekosida ini kalau misalnya untuk pencegahan bisa 34 sampai 36 tangki. Ya,
Berarti ya dikira-kira sendiri lah ya. Kalau misalnya serangannya agak sedikit lumayan atau serangannya sedang, ya bisa untuk 10 tangki ini. Kalau serangannya begitu hebat terhadap tanaman, ya ini untuk 4 sampai 6 tangki bisa dihabiskan gitu loh ya. Makanya sama seperti tata caranya. Kalau ingin menggunakan ini gimana? Kalau bisa 3 hari sebelum penyemprotan fotosintesa atau eco farming. Artinya kita sembuhkan dulu. Seandainya orang sakit itu tidak kita beri makan dulu, kita sembuhkan. Setelah sembuhkan diberi nutrisi kayak gitu. Jadi bukan terbalik. Jangan eco farmingnya dulu baru semprot ekosida. Kalau bisa ekosida dulu karena dia itu sedang sakit gitu loh. Setelah diselesaikan sakitnya diberi nutrisi lah dengan fotosintesa atau eco farming ini begitu. Itu saja mungkin bagi yang tanaman tadi merah atau apa tadi kena sundep atau apa, ya upayakan itu. Karena itu bisa jadi karena bakteri yang ada di tanah, akar tadi menyerang akar, atau bisa jadi di pupusnya begitu loh ya. Jadi makanya itu saja. Jadi biar sedikit memberikan wawasan tentang penggunaan itu. Jadi sama bahwa hakikatnya kalau menggunakan ini dengan cara yang salah, hasilnya juga mungkin ada apa ya tidak maksimal juga. Makanya terutama tangki Bapak Ibu ya harus diperhatikan. Kalau bisa beli baru lah. Kalau misalnya tanamannya hektar-hektaran gitu ya, luas gitu ya, upayakan beli baru. Kalau misalnya tanamannya hanya mungkin 1 kedok, tanahnya cuma hanya itu ya dibersihkan sampai bersih ya. Misalnya yaitu cara membersihkan ya sampai bersih bagaimana ya, misalnya terakhir diberi air panas itu ya, biar minimal juga apa zat-zat kimia juga bisa keluar semua, disemprotkan. Tapi saya sarankan itu, saya rekomendasi kalau bisa beli baru. Dan kalau sudah menggunakan pola seperti ini tadi, berarti H-7 saya ulangi lagi, paring lilir itu tadi atau kacang atau apa tadi ya diberi 6 untuk tanah dan tanamannya, pokoknya semprot aja sudah. Terus 15 hari berikutnya 2, ini untuk 1 hektar ya semuanya. Nah ini kalau metode 14 box itu 1 hektar sampai panen, yaitu metodenya 6, 2, 2, 4, atau dibalik enggak apa-apa, 6, 2, 4, 2, enggak ada masalah. Artinya bahwa dengan 6 ini saya yakin ini sudah bisa minimal menyuburkan tanah lah. Jadi tanah yang kita, memang tanah yang harus diperbaiki terlebih dahulu. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya dan PT PES tetap jaya. Terima kasih.